keinginan yang baik itu adalah bihasanatin, adalah niat yang baik, keinginan untuk perbuatan baik, falam ya'malha, dan belum diamalkannya, katabahallahu tabaraka wa ta'ala iddahu hasanatan kamilah. Maka Allah tabaraka wa ta'ala menetapkan di sisinya satu pahala sempurna. Jadi ada orang berniat sungguh-sungguh akan melaksanakan amalnya besok, lusa yang akan datang, dan sungguh dengan niat yang sebenar-benarnya, maka belum diamalkan, baru niat, sudah mendapatkan satu pahala kebaikan sempurna. Wa in hamma biha fa'amilaha, dan apabila dia sudah benar-benar hamma, berniat akan menjalankan, akan mengerjakannya, dan kemudian fa'amilaha, diamalkannya. Jadi niat yang sungguh-sungguh tadi akhirnya terlaksana. Begitu besok hari Senin benar-benar dia puasa. Berarti keinginannya dilaksanakan, amal baiknya dijalankan. Maka Allah katakan, katabahallahu asyra hasanatin ila sab'i mi'ati bi'fin ila ad'afin katsirah. Maka dicatat oleh Allah, tercatat di sisi Allah pahala kebaikan atas satu amal kebaikannya itu dengan 10 kali lipat sampai 700, bahkan lipat ganda yang banyak. Jadi bisa dapat dibalas dengan pahala 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, bahkan lebih lagi, lebih banyak lagi. Asal niatnya karena Allah. Bukan niat sekadar lisan. Bukan niat hanya cita-cita. Tapi niat yang sungguh benar-benar sudah diniatkan. Hamma dengan keinginan yang mantap. Bukan hanya untuk contoh seperti yang saya katakan tadi. Untuk melakukan saum, semua. Mau bersedekah, mau berbuat suatu kebaikan, dan seterusnya. Mau ngaji, dan seterusnya. Setiap satu amal kebaikan dibalas oleh Allah 10 kali lipat sampai 700. Bahkan lipat ganda lebih, yang lebih banyak. Jika kita merujuk kepada surat Al-An'am, surat 6 ayat 160, surat Al-An'am, surat 6 ayat 160, Allah berfirman, Man ja'a bihasanati falahu asyru amsaliha. Barang siapa yang berbuat kebaikan, satu kebaikan, maka baginya mendapatkan pahala 10 kali lipat dari kebaikan itu. Sebaliknya, waman jaa bisayyi'ati, dan barang siapa yang berbuat suatu keburukan, suatu kesalahan, suatu dosa, fala yujza illa mithlaha, tidak dibalas oleh Allah kecuali sebanding dengan perbuatan dosanya. Wahum la yudhlamun, dan mereka tidak akan teraniaya, mereka tidak dizalimi. Inilah maha besar Allah. Inilah Rahman dan Rahim Allah. Satu kebaikan dibalas oleh Allah dengan 10. Dalam ayat ini demikian. Satu keburukan dibalas dengan satu dosa yang sama. Di hadis ini, yang hadis ini riwayat Imam Bukhari Muslim, muttafaqun alaih, baru niat satu kebaikan dicatat satu amal pahala kebaikan sempurna. Jika kebaikan itu diamalkan, dilipat gandakan oleh Allah 10 sampai 700 kali lipat, bahkan lebih. Ini suatu daya tarik yang luar biasa. Dan Allah telah berjanji itu kepada kita. Seharusnya kita lebih semangat untuk berbuat kebaikan. Dibalas 10, 700, bahkan lipat ganda yang lebih. Jika niatnya ikhlas. Apa yang dimaksud niat ikhlas di sini? Berniat semata-mata karena Allah. Ketika mengamalkan sesuatu, bersedekah, berbuat kebaikan, apapun, seakan-akan sedang memberikan pinjaman kepada Allah. Seakan-akan sedang memberikan pinjaman kepada Allah. Maka niatnya karena Allah, ikhlas. Bukan karena makhluk, bukan karena siapapun. Maka dibalas oleh Allah 10, 700, bahkan lipat ganda yang lebih. Asal niatnya karena Allah. Yang dimaksud lillah, niat karena Allah adalah betul-betul ikhlas, hanya berharap Allah yang akan membalas.
Ketika saya berbuat kebaikan, seakan-akan sedang memberikan pinjaman kepada Allah, baik dengan harta, dengan ilmu, dengan tenaga, dengan apapun, dan kita berharap hanya Allah yang akan membalas, maka Allah akan balas lipat ganda yang banyak. Silahkan lihat kembali surat Al-Baqarah, surat 2, ayat 245. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma dzalladzi yuqridullaha qardan hasana." Siapakah yang mau memberikan bantuan, pinjaman yang terbaik, pinjaman kepada Allah? Saudara sekalian, hakikatnya Allah nggak butuh kita, nggak butuh pinjaman, nggak butuh amal kita, nggak butuh ibadah kita, nggak butuh niat kita. Tapi niat kita yang ikhlas karena Allah bukan untuk Allah, untuk diri Anda sendiri. Maka seakan-akan siapa yang ikhlas niatnya karena Allah sedang memberikan pinjaman kepada Allah. Qardon hasanah, pinjaman yang baik. Apa jaminan Allah? Fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Maka Allah akan memberikan balasan kepadanya pahala yang berlipat ganda dan berlipat ganda, bahkan pembayaran yang lebih banyak lagi. Maka ayat ini semakna dengan hadis yang sedang kita bahas di nomor 12. Amal satu kebaikan baru niat dibalas satu kebaikan sempurna. Diamalkan niat baik itu dibalas 10 sampai 700 bahkan lipat ganda yang banyak. Seperti yang Allah katakan ini. Fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Allah akan memberikan lipat ganda kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Wallahu yaqbidu wa yabsut. Allah yang menyempitkan, Allah yang melapangkan. Ada yang pahalanya disempitkan, ada yang pahalanya dilapangkan, tergantung niat kita. Inilah niat karena Allah. Wa ilaihi turja'un. Kepada Allah pada akhirnya kita semua kembali. Kita dikembalikan kepada Allah. Apakah ikhlas? Kembali dapat pahala dari Allah keikhlasan. Jika tidak ikhlas, maka kembali kepada Allah tidak mendapatkan apapun. Sebaliknya, kita lanjutkan hadisnya. Wa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha katabaha Allahu indahu hasanatan kamilatan. Maaf, di sini ada indahu bukan hasanah, ini cetakannya salah di sini. Indahu sayyi'atan kamilah. Maksudnya apa? Apabila seorang hamba berniat dengan kesungguhan niat, bisa yiatin dengan satu perbuatan yang buruk, falam ya'malha, lalu tidak diamalkannya, katabahallahu indahu, maaf, benar ini, karena tidak diamalkan, katabahallahu indahu, maka ditulis oleh Allah di sisinya hasanatan kamilah, satu kebaikan sempurna. Apa maksudnya? Seorang hamba berniat jahat, berniat buruk, baru niat, belum ditulis sebagai kejahatan, belum ditulis dosa. Tapi kalau tidak jadi diamalkan niat buruk itu, dapat pahala kebaikan sempurna, satu. Wa in hamma biha fa'amilaha. Tetapi jika dia berniat untuk mengamalkan suatu keburukan, lalu diamalkan keburukan itu, katabahallahu sayyi'atan wahidah, maka Allah tulis baginya kesalahan satu, dosa satu, pahala keburukan satu, yakni pahala keburukan yang nilainya sama. Muttafaqun alaih. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Mari kita bahas tentang kandungan isi hadis ini. Maknanya saudaraku sekalian, Allah itu Maha Rahman, Allah itu Maha Rahim. Maka ketika Allah menciptakan langit, bumi, dan seisinya, bahkan seluruh makhluk di jagat raya ini, Allah sudah tetapkan rahmat Allah lebih luas, lebih besar dibandingkan murkanya Allah. Bayangkan, satu niat kebaikan dibalas dengan satu kebaikan sempurna. Satu niat kebaikan, diamalkan kebaikan itu, dibalas 10 sampai 700, bahkan lipat ganda yang lebih banyak. Asal niat kita
ikhlas karena hendak memberikan pinjaman kepada Allah. Bukan pinjaman kepada makhluk, kepada Allah. Sebaliknya seseorang berniat bersungguh-sungguh melakukan suatu kejahatan, baru niat tapi belum dijalankan, belum dicatat. Tapi jika niat jahat itu tidak jadi diamalkan, maka dicatat satu kebaikan sempurna. Apabila tetap diamalkannya, maka tercatat dengan satu dosa sempurna. Allahu Akbar. Allah memiliki kasih sayang yang sangat luas. Rahmat Allah begitu luas. Mari, apapun yang kita niatkan di dalam kehidupan kita, satu, niatkan mengharap rahmat Allah, dilipat gandakan. Jangan pernah berniat mengharapkan apapun. Berniatlah mengharap rahmat Allah. Karena siapa yang mengharap rahmat Allah, pasti Allah akan berikan yang lebih sempurna lagi. Al-Baqarah, surat 2, ayat 218. Itulah yang Allah inginkan. Niatkan. Ingat, di awal-awal hadis sudah kita bahas, yang dimaksud niat itu adalah hijrah. Yani berniat melakukan sesuatu karena Allah. Maka kata Allah di Al-Baqarah 218, Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, walladzina hajaru, yang orang-orang yang berniat, berhijrah itu berniat, wajahadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah, ulaika yarjuna rahmatallah, mereka itulah orang-orang yang benar-benar berharap rahmat Allah, yarjuna rahmatallah, mengharapkan rahmat Allah. Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Berharaplah rahmat Allah. Allah Maha luas karunia-Nya. Bahkan apapun yang kita jalankan, baru diniatkan satu kebaikan sudah dicatat. Satu keburukan belum dicatat. Kebaikan dijalankan 10 kali lipat, 700 kali lipat, bahkan lipat ganda yang banyak. Lebih dari itu. Andai kata tetap berbuat keburukan, satu dosa. Bayangkan Pak, kalau sama. Satu kebaikan catatannya cuma satu. Belum niat belum dijalankan nggak dapat apa-apa. Dijalankan dapat pahala satu. Sebanding dengan kejahatan. Sepertinya bertumpuk-tumpuk kejahatan kita di hadapan Allah. Itulah rahmat Allah. Itulah kandungan bab hadis ke-12. Sekarang kita lanjutkan. Hadis terakhir. Ada kitab tentang ikhlas. Nanti hadis ini bercerita tentang tawassul. Orang-orang yang bertawasul dengan niat yang ikhlas dalam beramal. Maka orang yang amalnya dengan niat yang ikhlas karena Allah, maka amalan itu bisa dijadikan menjadi tawassul. Berdoa kepada Allah melalui amal-amal kita. Mari kita sama-sama simak hadisnya. Hadis nomor ke-13. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Semoga Allah meridhai mereka. Beliau berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, Intalaqa thalathatu nafari mimman kana qablakum. Dahulu, orang yang sebelum kamu, ada orang bertiga yang kemudian mereka mengadakan pepergian. Hatta awahumul mabit ila ghar. Sampai suatu ketika di tengah perjalanan, dia tertahan. Kemalaman, akhirnya harus bermalam. Lalu ada sebuah gua, dan mereka bermalam di gua itu. Fadakhulu, mereka bertiga masuk ke dalam gua itu. Ketika mereka sedang berada di dalam gua, mereka beristirahat di sana, mampir di sana, apa yang terjadi? Fanhadarat sahratun minal jabal, fasaddat alaihimul ghar. Tiba-tiba ada sebuah batu besar yang meluncur dari bukit, kemudian tepat jatuh di depan pintu gua, sehingga menutup pintu gua itu. Faqalu, maka mereka bertiga yang sedang berada di dalam pintu gua itu berkata, kenapa? Bayangkan, pintu gua cuma sempit, hanya mampu dilewati oleh satu orang, tertutup pintu besar, batu besar, yang ketiga-tiganya tenaganya nggak mampu menyingkirkan batu besar itu. Maka mereka berkata, faqalu, innahu la yunjikum minas sakhrati illa an tad'allah ta'ala bisalihi a'malikum. Mereka saling berkata satu sama lain. Innahu la yunjikum. Sesungguhnya kalian semua, kamu semua, kita semua, tidak akan mampu
Untuk apa? Menyingkirkan minas sahrati ila an tada'ullah. Menyingkirkan batu besar tadi yang menutup pintu gua. Kecuali kita sama-sama meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, bertawasul kepada Allah Ta'ala. Jadi berdoa dengan meminta kepada Allah, dengan bertawasul melalui amal-amal soleh. Bisolihi a'malikum, dengan amal-amal soleh kalian. Setiap orang punya amal soleh. Yang dia merasa inilah yang paling soleh yang saya lakukan. Mungkin ada orang yang merasa amal solehnya dari banyaknya sedekah. Ada orang yang amal solehnya dari banyaknya berbuat kebaikan. Ada orang yang amal solehnya boleh jadi karena berbakti kepada orang tua. Ada orang yang amal solehnya mampu menjaga diri dari hawa nafsu. Dan macam-macam amal soleh. Maka ketika orang ini, mereka saling mengatakan satu sama lain, kita nggak bakal bisa membuka pintu gua dari batu yang besar itu, karena tertutup batu yang raksasa yang besar. Nggak mampu kita. Kecuali mari kita mohon kepada Allah, kita berdoa, bertawasul. Jadi saudara sekalian, disinilah kaidah tawasul. Tidak boleh sembarangan tawasul. Dan tawasul itu adalah di saat kita terjepit, di saat kita dalam kesulitan, yang tidak mampu lagi sesuatu berbuat, kecuali kita berlindung hanya berharap kepada Allah. Apapun keadaan kesulitan. Jadi jangan mudah-mudah bertawasul, dikit-dikit tawasul, jangan. Apa? Saya ingin tunjukkan dulu. Apa sih artinya tawasul, Ustaz? Tawasul itu adalah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jalan untuk kita bisa mendapatkan pengabulan sesuatu dari Allah yang kita minta. Itulah yang namanya tawasul. Boleh Ustaz, halal. Allah perintahkan. Dengan cara apa? Berjihad di jalan Allah. Bagaimana caranya? Tetap kita taat berjuang di jalan Allah, niatkan karena Allah, tapi suatu ketika kita tidak mampu melakukan itu sendiri, kita minta kepada Allah melalui tawasul. Yang diceritakan di hadis ini adalah tawasul dengan amal soleh. Maka dikatakan di sini, Allah Ta'ala bisalihi a'malikum. Mari kita bertawasul, mohon berdoa kepada Allah Ta'ala, dengan menyebut amal-amal soleh kita semua. Amal soleh kamu, ayo kita minta berdoa. Maka di surat 5 Al-Ma'idah ayat 35, Allah perintahkan di situ untuk tawasul, dan boleh. Karena Allah perintah di sana. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah. Wasilah tawassul itu mencari wasilah, mencari jalan untuk mendekat. Kalau bahasa sederhananya begini, Bapak Ibu ada kepentingan, misal dengan seorang pejabat, dengan seorang menteri lah katakan. Bapak nggak kenal menteri sama sekali. Menteri nggak pernah kenal Bapak sama sekali. Tapi Bapak ingin bertemu dengan menteri, ingin menyampaikan sesuatu, atau menginginkan sesuatu. Bukan urusan pribadi, demi kebaikan. Melalui surat, bolak-balik, nggak pernah dibalas. Telepon apalagi, nggak kenal, dan seterusnya. Gimana caranya? Bisa biar kita, Bapak Ibu bisa ketemu menteri, menyampaikan keinginannya, menyampaikan masalahnya. Cari wasilah, cari jalan. Supaya apa? Bisa dekat ketemu dengan menteri. Dengan cara apa? Cari orang yang paling dekat dengan menteri siapa. Kira dari sisi keluarga, kalau di rumah, mungkin istrinya, mungkin anaknya, mungkin saudaranya. Tolong dong, kamu kan anaknya menteri. Tolong dong, kamu kan saudaranya menteri. Saya butuh banget ketemu. Saya ingin menyampaikan saya menyampaikan sesuatu. Saya menyampaikan ide, saya menyampaikan ini. Tapi belum tentu diterima, kan? Tapi dengan cara itu ada kemungkinan. Atau contoh, melalui ajudan, melalui sekretaris, melalui orang yang dekat. Maka tawasul itu seperti itu. Kita ingin ketemu sama seseorang, kita ingin mendapatkan pengabulan agar berjumpa atau menyampaikan kepada seseorang, karena kita nggak punya jalur langsung, maka kita tawasul melalui ajudan atau orang-orang yang terdekat. Nah, ini dalam urusan dunia. Tapi maaf, jangan tawasul kepada Allah diartikan seperti itu. Jangan. Saya sedang menyampaikan sebuah ilustrasi yang mudah dipahami dari arti kata tawasul. Wasilah. Karena Allah perintahkan di sini.
wabtaghu ilaihil wasilah. Carilah jalan, yakni wasilah, jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Apakah caranya seperti tadi, lewat ajudan, lewat ini? Enggak, ada aturan-aturan syar'i yang kita nggak boleh berbuat seenaknya. Dengan cara apa kita berwasilah kepada Allah? Wajahidu fi sabilillah. Berjuang kamu di jalan Allah, kamu sedang berwasilah kepada Allah. Tawasul melalui perjuanganmu, melalui jihadmu, melalui ibadahmu, melalui amal solehmu. Dan itu dilakukan semata-mata karena Allah. La'allakum tuflihun. Agar kamu beruntung. Mari bertawasul. Baik, sekarang kita akan lanjutkan hadisnya. Tawasul yang pertama. Qala rajulun minhum. Maka seorang laki-laki di antara mereka berdoa, Allahumma kana li abawan syaikhan kabiran. Wahai Allah, aku memiliki dua orang tua yang masih hidup dan sudah sangat sepuh, sudah sangat tua, kabir. Syaikhan kabir, tua yang tua sekali lah kira-kira. Kalau 70 mungkin masih tua, 80 udah mulai tua, 90 udah tua banget. Sudah syaikhan kabir lagi. Tua yang sangat tua. Jadi katakanlah udah agak pikun lah, udah lemah. Makanya yang ngurus itu si anaknya ini. Maka dikatakan di sini, wa kuntu la aghbiqu qablahuma ahlan wala malan. Si laki-laki ini mengatakan, sedangkan aku sesungguhnya tidak mau memberi minum, tidak mau memberikan apapun, tidak mau memberi minum pada sore hari kepada keluarga ataupun kepada harta sebelum aku memberikan kepada orang tuaku. Jadi si laki-laki ini, saudara sekalian, dia menggembala, punya gembala. Entah itu sapi, entah itu onta, entah itu kambing, tidak dijelaskan. Yang jelas menggembala. Dan di antara harta-hartanya itu adalah gembala, binatang gembala, yang setiap sore diperah susunya. Setiap sore diperah susunya. Dan susunya itu untuk minum. Kata laki-laki ini, maka setiap sore saya tidak memberi minum kepada siapapun. Saya tidak mau memberi minum di sore hari kepada keluarga, apapun kepada harta. Di sini yang dimaksud harta di sini adalah budak atau pelayan. Karena budak atau pelayan itu pun harta di zaman Rasul. Karena tenaga gratis yang nggak perlu dibayar, tapi tenaganya untuk kita. Lalu kemana ketika dia tidak bisa memberikan itu? Baik itu kepada keluarga maupun harta. Fana abi talabus syajari yauman falam urih alaiha hatta nama. Artinya si laki-laki ini mengatakan, aku punya dua orang tua yang sudah sangat sepuh, yang tiap sore hari ketika saya pulang dari mengembala, membawa susu, saya nggak beri minum susu itu kepada keluarga, maupun kepada pelayan, kepada budak. Tidak. Sebelum saya berikan kepada kedua orang tuaku. Apa yang terjadi? Suatu hari ketika aku mencari kayu, kemudian apa? Saking aku butuh kayu untuk masak, tanam-tanaman, daun-daunan untuk makan keternak, aku terus mencari sehingga jauh dari rumah. Maka saat itu, hari itu, aku tidak pulang di sore hari, tertahan, pulangnya telat, kemalaman. Karena saking sibuk mencari kayu, mencari dedaunan untuk ternak, akhirnya terlambat pulang. Sebiasanya sore sebelum maghrib sudah pulang, kasih minum orang tuanya dulu. Baru keluarganya, istrinya, anaknya, dirinya, dan pelayannya. Tapi saat itu, karena tertahan mencari kayu bakar, mencari dedaunan untuk makanan ternak, maka jauh akhirnya terlambat pulang. Terlambat pulang. Sampai apa yang terjadi? Hatta nama. Fahalabtu lahuma ghabuqahuma fawajadtuhuma naimain. Karena aku terlambat datang, sudah waktunya tidur, sudah malam, maka aku mendapati kedua orang tuaku. Mereka telah tertidur. Mereka telah tertidur. Sementara minuman masih di tanganku, yang harusnya aku minumkan kepada kedua orang tuaku. Mereka sudah tertidur. Maka saya kemudian saat itu, ketika mereka telah tertidur, saya tetap mempersiapkan, yaitu memerah susu untuk keduanya, untuk mereka.
Untuk apa? Untuk diminumkan. Tetapi mereka telah tidur. Ketika mereka telah tertidur, sedang aku sudah memerah susu. Dan untuk meminumkan, aku enggan membangunkan keduanya. Aku nggak mau membangunkan keduanya. Kenapa? Orang tua aku lagi nyenyak tidur. Kalau dibangunkan nanti nggak bisa tidur lagi. Bukankah kita merasakan orang-orang yang sudah umur-umur sekian, kalau bangun tidur malam-malam jam 2, jam 1, untuk bisa tidur lagi malah susah. Akhirnya apa? Besoknya ngantuk. Nah, itulah qadarullah. Seperti itulah orang-orang yang sudah sepuh. Maka si laki-laki tersebut, saya tidak mau membangunkannya. Sampai apa? Sampai nanti dia bangun sendiri. Falabithtu wal qadahu ala yadi antadhiru istiqadahuma hatta baraqal fajr. Aku menunggu kedua orang tuaku yang tidur tadi. Sementara tempat minum tetap di tanganku. Aku menunggu keduanya sampai bangun. Sampai kemudian waktu subuh tiba. Bayangkan. Sampai kemudian waktu subuh tiba. Fasibiyatu yatadhawana inda qadamayya. Sementara tetap tempat minuman itu aku pegang dan aku berada di sebelahnya. Aku tunggu katanya. Fastaiqadha fashariba ghabuqahuma. Sampai akhirnya kemudian kedua orang tuaku bangun. Lalu aku minumkan dulu keduanya. Padahal sebelumnya anakku menangis berteriak minta minum kehausan. Istriku meminta minum kehausan. Aku pun meminta, pelayanku meminta minum, tapi aku tidak berikan minum itu kepadanya. Sampai tetap aku tunggu. Aku tunggu kedua orang tuaku sampai bangun. Akhirnya ketika kedua orang tuaku bangun, aku minumkan jatah minum sore yang belum sempat diminumkan kepada kedua orang tuaku. Diminumkan kepada kedua orang tuanya. Subhanallah. Fashariba ghabuqahuma. Aku minumkan jatah minum yang sore hari yang belum aku berikan kepada siapa-siapa. Orang tuanya dulu. Apa ini kalau gitu? Bakti sama orang tua yang luar biasa. Maka setelah menyebut amal solehnya itu, laki-laki tersebut berkata, Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhika. Ya Allah, jika aku melakukan semua ini, aku berbakti kepada orang tuaku, semata-mata mengharap Rabb-Mu, menghadap wajah-Mu ya Allah, mengharap keridhaan-Mu ya Allah. Fafarrij anna ma nahnu fihi min hadhihi sakhrah. Maka ya Allah, jauhkanlah batu yang besar yang menutup pintu gua ini ya Allah, buka untuk kami. Maksudnya geser, buka, jauhkan dari pintu gua untuk kami biar bisa keluar. Bertawasul dengan amal solehnya. Yang dia merasa amal soleh ini yang luar biasa. Bakti kepada orang tua. Sampai-sampai tadi merah susu, kemudian mau diminumkan. Orang tuanya tidur. Dipegang terus, aku pun tertidur di sampingnya. Dia aku pegang dengan tangan kananku. Anakku, istriku teriak meminta minum, haus. Nggak aku beri. Sebelum aku memberikan kepada orang tuaku. Maka ketika waktu pagi, waktu fajar, subuh, tiba orang tuaku bangun, mereka dulu berdua aku kasih minum. Dan ini adalah jatah minum yang kemarin sore. Dia tidak merasa gigit. Artinya apa? Begitu setianya baktinya sama orang tua. Maka dia mengatakan, ya Allah, inilah baktiku kepada orang tuaku. Dan inilah amal solehku. Andai kata memang ini betul-betul aku lakukan karenamu ya Allah, mengharap wajahmu ya Allah, ikhlas mengharapkan ridhomu ya Allah. Bukalah pintu gua itu, bukalah Allah, geserkan batu yang menutup pintu gua supaya itu bisa kami bisa keluar. Bukakan untuk kami ya Allah. Apa yang terjadi ketika telah bertawasul dengan amal solehnya? Fangfarajat syai'an la yastati'una al-khuruj minhu. Ternyata batu yang menutup pintu gua, batu besar tadi, cuman geser sedikit. Karena cuman sedikit, cuman lihat celah. Dan orang tidak bisa melewati. Sehingga apa? Tidak bisa keluar dari pintu gua tersebut. Akhirnya tertahan di pintu, tertahan di dalam gua. Inilah tawasul dengan amal soleh yang pertama. Kemudian, yang kedua, qala al-akhar, berkata, berdoa, laki-laki yang lain. Tadi ada 3, baru 1 yang berkata, bertawasul. Lalu orang kedua bertawasul juga. Allahumma,
Innahu kanat li ibnatu ammin kanat ahabban nas ilai. Wahai Allah, sesungguhnya aku punya saudara sepupu, anak dari pamanku, seorang perempuan yang ternyata cantik, ahabban nas ilai, sehingga banyak laki-laki, banyak manusia yang tertarik dengan perempuan yang cantik ini. Aku pun tertarik dengannya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain dikatakan kuntu uhibbuha, aku pun mencintainya, aku pun menginginkannya. Ka'asyaddi ma yuhibbur rijal an-nisa. Aku sangat menginginkan mendapatkan perempuan itu sebagaimana laki-laki tentu pengen mendapatkan wanita yang cantik jelita. Aku sangat menginginkannya. Betul-betul ingin menggaulinya, subhanallah. Dan dia paling dicintai dan ingin mencintai dan pengen mendapatkannya. Orang lain pun pasti cinta melihat kecantikannya. Maka apa yang terjadi? Karena dia menginginkannya, apa yang ada pada dirinya? Maksudnya adalah, aku ingin menggaulinya. Terangsang hawa nafsunya, ingin memiliki wanita tersebut, ingin menggaulinya. Dengan cara yang haram, tentu saja. Keinginan syahwat. Kemudian dilanjutkan hadisnya. Fa'aradtuha ala nafsiha famtana'at minni hatta alammat biha sanatun minas sinin. Aku sangat ingin bisa mendapatkan wanita tersebut. Aku ingin menggaulinya. Tapi apa yang terjadi? Ternyata dia menolak. Dia menolak. Sehingga suatu ketika terjadi musim paceklik, musim yang sangat susah. Di mana tidak ada panen, di mana harta susah. Maka ketika musim paceklik menghimpitnya, dia si perempuan tadi datang kepada saya. Di suatu tatu ketika dalam keadaan musafir, lalu dia datang kepada saya. Faja'at, ini dia datang menemui aku. Fa'ataituha isyrina wa mi'ata dinarin ala antuhilli. Lalu dia meminta kepadaku harta. Maka aku berikan kepada saya harta berapa? 120 dinar. Jadi di sini dikatakan, aku berikan isyrina wa mi'ata dinarin. Dia meminta harta kepadaku. Tolong bantu aku, kami dalam kesulitan, keluargaku kesulitan, minta uang. Nanti kalau engkau berikan kepadaku uang, aku serahkan diriku kepadamu. Maaf, ini kalau zaman sekarang itu para pelacur, naudzubillah summa naudzubillah, para pekerja seks komersial, kan minta bayaran supaya bisa digauli. Nggak ngasih bayaran, nggak bisa. Maka seakan-akan demikian, meskipun maaf, ini bukan wanita pelacur, bukan wanita pekerja, bukan. Tapi karena terhimpit keadaan paceklik, yang susah, yang sangat susah, akhirnya apa yang terjadi? Dia minta bantuan. Wahai saudaraku, aku dalam keadaan susah, berikan kepadaku uang. Nanti aku serahkan diriku kepadamu. Akhirnya apa yang terjadi? Si pemuda tadi punya harta 120 dinar. Tahu Bapak Ibu berapa 120 dinar? 1 dinar 4,25 gram emas. Kalau gitu 120 dinar, 1,5 kilogram emas diberikan. Luar biasa. Saking cintanya pemuda itu kepada wanita cantik tadi. Dan itu adalah anak pamannya, masih keponakan berarti. Apa? Sepupuan. Halal dinikah, halal. Tetapi tidak boleh digauli sebelum dinikah. Tapi saking syahwatnya menggebu-gebu, saking berkeinginan, si wanita terus menolak, pada akhirnya di musim paceklik, wanita itu sendiri yang menyerahkan. Dengan cara apa syaratnya? Bantu aku dengan harta, aku serahkan diriku kepadamu. Maka diserahkanlah, yakni sebanyak 120 dinar. 120 dinar diserahkan. Tapi syaratnya, aku berikan 120 dinar, ayo sini, serahkan dirimu kepadaku. Apa yang terjadi saat itu? Antuhili, tetapi agar dia menghalalkan terhadapku, bainini wa baina nafsiha, fafa'alat. Jadi dia harus merelakan dirinya, serahkan kepadaku agar aku bisa menggaulinya. Terpaksa wanita ini karena terdesak. Iya, syaratnya diterima. Oke, saya serahkan kepadamu jiwaku, silakan aku digauli, tapi bayar dulu sini.
120 dinar dibayarkan. Setengah kilogram emas lebih dibayarkan. Maka tentu si laki-laki merasa apa? Dengan telah membayar dengan sedemikian besar, dan bahkan itu sudah sepersetujuan bahwa dia mau digauli, maka kemudian apa yang terjadi? Hatta idza qadartu 'alaiha, sehingga ketika telah ditakdirkan aku hanya berdua dengannya. Jadi sudah berada di suatu tempat yang tersembunyi, tidak ada siapa-siapa. Si wanita tersebut tinggal menyerahkan diri kepada laki-laki. Dalam wafi riwayati, dalam satu riwayat dikatakan, falamma fa'atu baina rijlaihi, yaitu ketika mereka telah berdua, bahkan maaf, pakaian sudah dilepas, si laki-laki itu sudah berada di antara kedua kaki wanita, tinggal menyetubuhi wanita yang tidak berdaya, karena sudah sesuai dengan janji tadi, dapat duit. Si wanita itu kemudian qalat, berkatalah wanita tadi, ittaqillah wa la tafuddul khatama illa bihaqqih. Subhanallah. Hai hamba Allah, takutlah kepada Allah. Takutlah kepada Allah. Jangan kamu merobek cincin. Khotam itu cincin. Maka Rasul itu khotaman nabiyyin. Itu dikatakan khotam itu bisa menjadi, kalau sebuah benda maka dikatakan cincin yang melingkar. Karena dia tertutup, melingkar. Maka bahasa Arabnya cincin itu khotam. Khotam itu juga berarti penutup. Maka ada yang mengatakan, ketika Allah berfirman, Muhammadur Rasulullah khotaman nabiyyin, Muhammad Rasul adalah penutup para nabi, Mirza Ghulam Ahmad mengatakan, enggak, khotam itu bukan penutup. Khotam itu maknanya cincin. Aneh, masa Muhammad cincinnya para nabi? Allah katakan khotam penutup, maka tidak ada nabi setelah itu. Tapi orang-orang yang dari penganut agama Ahmadiyah, yang meyakini ada nabi lain selain Nabi Muhammad, yang meyakini Nabi Mirza Ghulam Ahmad nabi yang terakhir, karena Nabi Muhammad bukan nabi terakhir, tapi cincinnya para nabi, khotam. Maka di sini dikatakan, apa sih yang dimaksud? Wala taqudul khatama illa bihaq. Jangan kamu merobek cincin kecuali dengan cara yang benar. Maaf, ini sebuah istilah yang sangat indah, yang begitu dalam. Maksudnya, jangan kamu robek kewanitaanku, keperawananku. Bukankah seorang gadis yang belum menikah itu adalah perawan? Kalau sudah digauli, berarti robek, cincinnya pecah, cincinnya robek. Maka di sini dengan istilah, jangan kamu robek, yakni jangan kamu robek cincin, kecuali dengan haknya. Maksudnya apa? Kamu bukan milikku, aku bukan menjadi milikmu. Takutlah kepada Allah. Harta yang kamu berikan kepadaku 120 dinar tidak bisa menghalalkan sebelum terjadinya yang hak, pernikahan yang sah. Maka wahai saudaraku, anak pamanku, takutlah kepada Allah. Jangan kamu robek cincin sebelum sampai haknya. Jika mau, nikahilah aku secara sah, setelah ijab kabul, gauli aku. Kira-kira seperti itu. Si pemuda itu adalah orang yang taat. Meskipun hawa nafsunya menggebu. Coba bayangkan, tidak ada siapa-siapa, si wanita sudah menyerahkan diri, sudah dikasih bayarannya 120 dinar, tidak ada siapa-siapa, tinggal berdua, bahkan si laki-laki sudah di antara dua kaki wanita tersebut, maaf, tinggal menyetubuhi. Si wanita cuma mengatakan satu kalimat, ittaqullah. Wahai pemuda, takutlah kepada Allah. Takutlah kepada Allah. Wala tafuddul khatam illa bihaq. Jangan kamu robek cincin, jangan kamu gauli aku, jangan kamu rusak keperawananku sebelum secara hak. Satu kalimat ini apa yang terjadi? Fansaraftu anha wa hiya ahabbun nas ilayya wa taraktul dhahaban ladzi aqaituha. Bayangkan, saat itu ketika si laki-laki tersebut mendengar, takutlah kamu kepada Allah, jangan kamu robek cincin sebelum menjadi hakmu. Maka saat itu saya langsung lari pergi meninggalkannya. Padahal wanita itu orang yang paling aku cintai. Dan aku pun telah memberikan emas yang telah aku berikan kepadanya. 120 dinar, setengah kilogram emas. Dibiarkan, ditinggalkan perempuan itu.
lari, tidak jadi berbuat zina, tidak jadi menggaulinya. Apa penyebabnya? Dikatakan di sini. Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhika fafruj anna ma nahnu fihi. Ya Allah, aku telah melakukan ini semua kemata-mata karenamu ya Allah. Aku tidak mau berzina karena takut kepadamu ya Allah. Padahal si wanita sudah menyerahkan diri. Aku tinggal menggaulinya. Tidak ada yang lihat. Aku sudah memberikan harta yang banyak. Emas 120 dinar. Tapi aku tidak jadi melakukan itu. Aku lari meninggalkan wanita itu semata-mata karena takut karenamu ya Allah. Maka wahai Allah, inilah amal yang terbaik yang aku pernah lakukan. Andai kata kau tahu amalku itu adalah ikhlas karenamu ya Allah, tolong singkirkanlah batu yang menutup pintu gua itu. Apa yang kemudian terjadi? Maka fanfarajatit sakhratu ghaira annahum la yastati'una al-khuruj minha. Bergeser batu itu sedikit, tetapi tetap dengan bergesernya batu itu, maka orang-orang yang berada dalam gua tidak pula bisa keluar dari gua. Belum bisa keluar dari gua. Apa artinya? Hanya bergeser sedikit, terhalang. Maka di sini kemudian waqala tsalits, berkata orang yang ketiga. Orang yang ketiga. Apa? Tawasul orang yang ketiga, Allahumma innistajartu ujara'a wa aqaituhum ajrahum ghaira rajulin wahidin taraka alladhi lahu wa dhahaba. Wahai Allah, sesungguhnya aku punya seorang pekerja yang telah aku pekerjakan. Mengupah pekerja, buruh, karyawan lah. Dan saya telah memberikan sebuah upah kepada karyawan yang lain. Tapi kepada pekerja ini, ternyata satu orang itu meninggalkan haknya dan pergi. Jadi, katakanlah ada 10 pekerja. Di sini tidak disebutkan, pokoknya punya pekerja. Upah kerjanya sudah diberi semua. Ternyata adalah salah satu karyawan, salah satu pekerja yang belum mengambil pekerjaan, upah pekerjaan, tapi tiba-tiba meninggalkan. Meninggalkan si majikan tadi. Kemudian apa? Alladzi lahu wa dhahaba, dan dia telah pergi belum meninggalkan. Fatamartu ajrahu hatta kathurat minhul amwal. Jadi upahnya itu dulu seikat gandum. Jadi biji gandum yang masih ada di tangkainya, masih ada terikat, lalu upahnya itu karena itu ditinggalkan oleh pemiliknya, maka tangkai gandum itu aku siangi, aku jemur, lalu aku tanam. Kemudian apa? Menjadi kebun. Bertahun-tahun, terus bertambah, bertambah, bertambah. Bertambah. Maka akhirnya pada suatu ketika, waja'ani ba'dahin faqal. Pada suatu ketika beberapa tahun kemudian, datanglah si pemuda tadi yang telah aku pekerjakan yang belum dapat upahnya. Lalu dia berkata, Ya Abdullah, addi ilayya ajri. Fakultu, hai hamba Allah, bayarkan upahku kepadaku. Mana? Bayarkan upahku. Maka aku berkata, yakni aku ini adalah 3 orang pemuda yang dalam gua yang sedang bertawasul terakhir. Kullu ma tara min ajrik minal ibil wal baqar wal ghanam wal raqiq. Itu semua adalah upahmu. Ambil. Sapinya, kambingnya, subhanallah. Bahkan untanya, sapinya, kambingnya, ambil semuanya. Ambil semuanya. Itu semua milikmu. Bahkan ada budak pula milikmu. Hartamu dulu telah aku kembangkan. Lalu semuanya menjadi milikmu. Ambil semua menjadi milikmu. Kira-kira gimana Pak? Si laki-laki tadi. Upahnya nggak segitu. Upahnya cuma berapa ikat gandum. Masa tiba-tiba jadi kebun yang luas, ada unta di sana, ada segala macam. Karena telah dikembangbiakan dan diurus menjadi banyak. Meskipun asalnya dari sedikit. Coba lihat petani, nanam padi. Berapa ikat? Jadi berapa? Di sawah, di berapa hasilnya?
dibelikan kambing, dibelikan onta, dibelikan sapi, kambing, diberikan pula budak. Akhirnya apa? Punya segalanya. Ada onta, ada sapi, ada kambing, ada budak, ada ladang di situ. Itu milikmu semua, ambil. Maka mendapatkan jawaban itu, apa yang terjadi? Faqala ya Abdullah. Si laki-laki tersebut berkata, wahai hamba Allah, la tastahzini bi. Jangan kamu menghinaku. Jangan kamu mengejekku. Aku tuh orang miskin. Upahku nggak seberapa. Itu semua bukan milikku, milikmu. Masa itu semua milikku? Kira-kira seakan-akan dikira menghina, dikira mengejek. Maka apa yang terjadi? Fakultu. Maka aku berkata, la astahzi'u bika. Aku tidak mengejekmu sama sekali. Aku tidak mengejekmu sama sekali. Fa'akhadahu kulluhu fastaqahu falam yatruk minhu syai'a. Demi Allah, ini semua milikmu. Ya itulah, tapi tidak diceritakan. Kok bisa menjadi miliknya? Karena tadi, ketika gandum itu ditani terus, ditanam, berkembang, bertambah, panen, terus bertahun-tahun. Maka orang itu datang saat itu minta upah. Mintanya dinar. Karena saat itu nggak mau menerima karena gandum. Gandumnya ditanam, jadi itu diberikan ternak, jadilah banyak. Maka orang itu mengatakan, itu semua demi Allah, aku tidak mengejekmu, aku tidak menghinamu, aku tidak mencelamu. Semua milikmu, ambil semuanya. Ontanya, sapinya, kambingnya, budaknya, semua tanamannya, ambil. Jangan disisakan sedikit pun. Itu bukan milikku, itu milikmu. Ambil. Ada orang begitu sekarang, Pak. Mustahil. Yang ada mengambil hak orang. Bagaimana pekerja diabaikan oleh orang-orang yang mempekerjakan, bahkan didolimi, disakiti. Coba lihat ini, pekerja upahnya sedikit, kemudian saat itu tidak mau mengambil karena memang itu haknya, ternyata dikembangkan oleh si pemilik, si tuan. Pengembangan itu bukan miliknya, dianggap ini milik si pemuda tadi. Maka semuanya diserahkan, jangan sisakan sedikit pun. Allahu Akbar. Maka setelah itu dia berkata, dia berdoa, Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik. Wahai Allah, seandainya aku melakukan itu semata-mata karena mengharap ridho-Mu ya Allah, mengharap balasan dari-Mu ya Allah, mengharap pahala mencari wajah-Mu ya Allah. Maka satu permintaannya adalah fafruj anna ma nahnu fihi. Keluarkan kami bertiga ini dari gua ini ya Allah, keluarkan. Dan singkirkanlah batu yang menutup pintu gua itu. Lepaskan kami ya Allah dari apa yang menimpa kami ini ya Allah. Fanfarajatis sahratu fakharaju yamshun. Maka seketika pintu gua itu tergeser dan tidak lagi menutupi. Batu yang menutup gua itu bergeser dan tidak lagi menutupi pintu gua. Padahal yang laki-laki berkata, ya Allah, singkirkanlah apa yang telah menimpa kami. Lepaskan dari kami apa yang menimpa kami. Tidak minta supaya digeser. Beda tadi yang kedua. Yang pertama geser supaya bisa keluar. Yang kedua juga geser. Ternyata nggak bisa. Yang ini tidak minta digeser. Tapi mintanya dengan ikhlas. Lepaskan semua dari apa yang menimpa kami ini. Ya Allah. Maka Allah lepaskan mereka dengan cara apa? Allah yang berbuat. Digeserlah pintu gua. Batu yang menutup pintu gua yang besar tadi. Akhirnya pintu gua yang sempit terbuka. Maka ketiga-tiganya kemudian keluar sambil berjalan. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan riwayat Imam Muslim. Muttafaqun alaih. Saudara sekalian, inilah dia tawasul dengan amal soleh. Maka tawasul secara umum ada 3. Pertama, tawasul melalui amal-amal soleh yang barusan kita ceritakan. Kedua, bisa kita bertawasul dengan menyebut nama-nama Allah yang agung. Bertawasul dengan Asmaul Husna. Karena Asmaul Husna hanya milik Allah, bukan milik makhluk. Ini tawasul yang kedua. Tawasul yang pertama sudah kita ceritakan di hadis nomor 13. Tawasul yang kedua adalah bertawasul dengan menyebut nama-nama Allah, Asmaul Husna. Disebutkan oleh Allah di surat Thaha, surat 20, ayat yang ke-8. Allahu la ilaha illahu. Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali hanya Dia. Kecuali hanya Allah.
lahul asmaul husna. Hanya Allah yang memiliki nama-nama yang baik. Ustaz, nggak ada perintah tawasul di situ, berdoa dengan asmaul husna. Di ayat ini Allah tidak mengatakan itu. Allah hanya memberitahu nama-nama yang baik hanya milik Allah. Asmaul husna milik Allah. Ismul a'dham. Maka perintah tawasul, dibolehkannya tawasul dengan nama-nama Allah asmaul husna. Surat Al-A'raf, surat 7 ayat 180. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Al-A'raf surat 7 180. Walillahil asmaul husna, dan hanya milik Allah semua nama-nama yang baik. Asmaul husna yang 99 hanya milik Allah. Maka dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Abu Hurairah, Rasulullah bersabda mengatakan, Inna lillahi tis'in wa tis'un ithman man hafadha dakhala jannah. Sesungguhnya bagi Allah memiliki 99 nama. Siapa yang hafaz, yakni mau menghafalnya, mempelajarinya, memahaminya, mengamalkannya dengan baik, dengan nama-nama itu, mengimaninya dengan baik, dengan nama-nama itu, mentauhidkannya dengan baik, dengan nama-nama itu, dakhalal jannah. Allah yang memiliki nama-nama yang baik. Maka dikatakan, fad'uhu biha, ada perintah di situ. Maka berdoalah kamu kepada Allah dengan asmaul husna itu. Nama-nama Allah. Al-Ahad, As-Somad, itu semuanya nama Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang 99. Silakan kita berdoa dengan nama Allah. Mau minta rizki, cari nama Allah yang berkaitan dengan rizki. Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Halim, Ya apa namanya? Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Basir. Silakan minta. Mau minta ampun, cari nama Allah yang berkaitan dengan ampunan. Ya Ghafar, Ya Ghafur, Ya Tawwab, Ya Afu. Silakan minta ampun. Inilah dia. Jangan kemudian menyalahgunakan. Maka dikatakan, وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ. Tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari penyebutan nama-nama Allah itu. سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Kelak kami akan balas mereka terhadap apa yang mereka kerjakan. Jadi jangan sembarangan menggunakan Asmaul Husna. Harus sesuai dengan aturan. Inilah yang kedua, tawasul dengan Asmaul Husna. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari disebutkan, ada seorang laki-laki berdoa, Allahumma inni as'aluka bi anni annaka antashhadu annaka antallah la ilaha illa anta antal ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Berdoa meminta kepada Allah melalui Asmaul Husna. Maka kata Allah, dia telah memohon kepada Allah dengan menyebut nama-namanya yang baik. Yang jika Allah diminta dengan menyebut nama-namanya yang hak itu, maka Allah akan kabulkan. Inilah tawasul dengan Asmaul Husna. Yang ketiga, tawasul melalui orang-orang yang saleh. Bagaimana caranya tawasul dengan orang-orang yang saleh? Yang masih hidup. Dahulu para sahabat, ketika terjadi musim kemarau yang panjang, meminta kepada Rasul, tawasul kepada Rasul. Dalam kasih di dalam kitab Bukhari dan Muslim diceritakan, ketika Rasul sedang khutbah Jumat, seorang laki-laki datang menemui Rasul. Ya Rasulullah, telah binasa harta, telah putus jalan. Tolong minta kepada Allah, karena kering yang berkepanjangan. Telah binasa semuanya. Mintalah kepada Allah agar Allah turunkan hujan. Tawasul, meminta kepada Allah melalui Rasul. Maka Rasul mengangkat tangannya. Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Sambil berisyarat. Turunkan hujan ya Allah, turunkan hujan ya Allah, turunkan hujan ya Allah. Kata Anas bin Malik, demi Allah, ketika sebelum khutbah, Madinah terang benderang, terik. Tapi tiba-tiba setelah itu, awan seperti perisai berkumpul di atas kota Madinah. Gelap, sehingga setelah selesai sholat Jumat, hujan lebat turun. Kapan tawasul kepada orang soleh? Ketika masih hidup. Lalu bagaimana tawasul melalui orang yang sudah mati? Batil, syirik, tidak boleh, haram. Meskipun maaf, banyak di negara kita, umat Islam bertawasul melalui orang-orang yang sudah mati. Datang ke kubur-kubur. Atau tawasul kepada orang-orang yang tidak soleh tapi dianggap soleh. Para ajengan dan seterusnya, yang belum tentu kesolehannya. Gak boleh sembarangan. Orang yang soleh betul-betul yang sesuai akidahnya. Bahkan ketika Rasul telah wafat, ketika Abu Bakar telah wafat, ketika Umar bin Khattab masih hidup,
pernah terjadi kemarau panjang di zaman Umar. Apa yang terjadi? Umar bin Khattab tidak bertawasul kepada Rasul yang sudah, meskipun Rasul dekat sekali di situ, di kubur beliau. Apakah Umar bin Khattab tawasul melalui kuburan Rasul? Enggak. Batil yang tawasul datang ke kuburan, meminta melalui kuburan. Haram itu, kesyirikan. Maka bagaimana tentang itu Umar bin Khattab? Dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Anas bin Malik menceritakan, Umar bin Khattab mendatangi pamannya Nabi yang masih hidup ketika itu, Abbas bin Abdul Muthalib. Apa kata Umar bin Khattab? Wahai pamanku, wahai paman Nabi, dahulu ketika Nabi masih hidup, kami biasa bertawasul kepada Allah melalui Nabi. Ketika terjadi kemarau, kami bertawasul, mohon supaya Nabi mendoa kepada Allah. Maka Allah turunkan hujan. Sekarang Nabiku sudah wafat, Nabi kita sudah wafat. Maka sekarang musim kemarau, aku bertawasul kepada Allah melalui kedudukanmu sebagai pamannya Nabi. Berdoalah kepada Allah agar Allah turunkan hujan. Maka Abbas bin Abdul Muthalib mengangkat tangannya, kemudian saat itu Allah turunkan hujan. Inilah dia tawasul. Maka selain tawasul yang seperti ini, batil. Tidak boleh kita bertawasul kepada makhluk. Wallahu a'lam. Demikian saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah. 1 jam kajian kita, saya sisakan setengah jam sampai waktu kira-kira jam 6 kurang seperempat kita sudahi. Silakan saya kembalikan kepada admin untuk kita melanjutkan sesi tanya jawab. Dan ini adalah bab terakhir tentang bab pertama. Menuluskan ikhlas, mengikhlaskan niat karena Allah. Insya Allah untuk berikutnya, kita masuk pada bab yang kedua. Bab tentang taubat. Wallahu a'lam. Silakan Ibu. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz. Masya Allah, penjelasannya sangat jelas sekali. Mudah-mudahan ilmu yang telah disampaikan Ustaz bermanfaat bagi kita semua. Untuk selanjutnya, sesi tanya jawab akan saya bacakan. Pertanyaan yang pertama, Afwan Ustadz, pahala memang hak Allah, tapi bisakah kita tahu apa yang membedakan ada pahala dibalas 10 kali, 700 kali, bahkan sampai tanpa batas? Apakah karena tingkat ikhlasnya atau tergantung keutamaan jenis amalannya? Saya buatkan contoh tentang pahala. Kembali, tidak pernah ada satupun manusia yang tahu. Apakah cuma 1, apakah 10, apakah 700, apakah lebih. Nggak ada yang pernah tahu. Tapi kita tetap yakin ada pahala. Maka supaya kita yakin mendapatkan pahala, semua yang kita lakukan itu ikhlas. Yakin ada pahala dan nggak usah kita ngitung-ngitung. Nggak bakal bisa Anda menghitung. Yang penting setiap kita beramal, mengharapkan pahala dari Allah. Itu aja. Kenapa? Pahala bukan angan-angan manusia. Manusia nggak bakal tahu. Apalagi ahli kitab yang merasa bahwa dirinya pahalanya telah melimpah ruah, pasti menjadi penghuni surga. Itu angan-angan kosong. Pahala itu urusan Allah. Maka penanya tanya kepada saya, gimana kita tahu pahala itu dibalas 1, 10 atau lebih? Saya nggak bakal tahu dan saya nggak pernah tahu. Tapi saya tunjukkan dalil tentang pahala itu. Coba buka surat An-Nisa, surat 4 ayat 123. Di sini Allah katakan di ayat tersebut, karena pahala itu bukan urusan kita, bukan angan-angan kita. Laisa bi amaniyikum wala amaniyi ahlil kitab. Pahala itu bukan menurut angan-angan kamu. Pahala itu bukan menurut angan-angan dan menurut pernyataan ahli kitab. Pahala itu yang menentukan Allah. Yang penting mari kita berbuat baik. Kalau Anda berbuat jahat, meskipun cuma dibalasnya 1 dosa, tetap saja balasannya nanti makan nggak ada penolong. May ya'mal su'an yujza bihi wala yajid lahu min dunillahi waliyan wala nasira. Siapa yang beramal suatu kejahatan, suatu keburukan, meskipun cuma 1, dibalas oleh Allah, nanti tidak ada penolong baginya. Nanti ada lagi pelindung baginya. Kalau gitu, nggak usah kita hitung-hitungan urusan pahala. Serahkan sama Allah. Mau dibalas berapapun terserah Allah. Tapi tadi, apakah sesuai dengan keikhlasan dan kualitas? Jelas sekali. Keikhlasan itu
judulnya juga ikhlas dalam beramal, berarti itu yang paling utama. Dan bagaimana kualitasnya dalam beramal, itu yang paling utama. Adapun nanti yang menentukan mau 10, Allah. Tapi yakinlah Allah itu memberikan berlipat ganda. Yang penting mari kita beramal soleh. Surga. Nggak usah ngitung-ngitung pahala. Kenapa? Pasti dapat surga. Untuk apa kita ngitung pahala? Ya kita nggak tahu. Karena pahala ada di sisi Allah. Yang kita nggak pernah tahu, tapi yakin ada. Maka Allah katakan, yang penting kamu, hai laki-laki, hai perempuan, beramalah dengan amal soleh. Surga tempatmu. Dah, jangan kita ngitung-ngitung pahala. Allah janjikan pahala berlipat-lipat ya, untuk daya tarik. Tapi kitanya nggak bakal bisa ngitung pahala. Yang jelas pasti masuk surga. Coba lihat ayat 124-nya. Wa may ya'mal minas salihat. Barang siapa yang beramal dengan amalan yang soleh, yang ikhlas, yang baik tentu saja. Dah, siapapun. Min dzakarin, baik itu laki-laki, au unsa, atau itu perempuan, wa huwa mu'min, dan mereka yang penting benar-benar beriman, fa ulaika yadkhulunal jannah wa la yudlamuna nafira. Mereka pasti Allah masukkan ke dalam surga, enggak bakal didolimi sedikit pun. Udah, titik. Jadi kalau ditanya pahala, gimana membedakan? Gimana tahu? Enggak usah membedakan itu, dan enggak bakalan tahu. Sudah ikhlas karena Allah. Maka termasuk dalam pahala. Nggak usahlah kita double-double. Contohnya, saya pengen puasa hari Senin Kemis, puasa Kemis. Pas kebetulan Ayamul Bait, niatan Ayamul Bait. Pas kemarin Syawal, sekaligus saya niat sekaligus 3. Ya Allah, saya niat puasa Senin Kemis, sekaligus Ayamul Bait, sekaligus puasa Syawal. Satu puasa biar dapat pahala double. Ngapain kita repot begitu? Rasul nggak pernah mengajarkan itu, nggak pernah ada Rasul mencontohkan satu niat untuk double-double, 3 niat sekaligus biar pahalanya triple, nggak ada tuh Bu. Sudah karena ikhlas, nggak usah ngitung-ngitung pahala. Pahala itu urusan Allah. Ikhlas itu yang paling penting. Jaminannya apa? Surga. Itu janji. Ayat sebelumnya, bahkan itu janji Allah. Jangan khawatir dengan janji Allah. Lihat ayat 122-nya. Walladzina amanu wa 'amilus shalihat, dan orang-orang yang beriman yang betul-betul mau beramal saleh, sanudkhiluhumul jannat, pasti Allah masukkan mereka ke dalam surga. Itu Allah nggak pusingin ngasih pahala, tapi pahala pasti dapat. Karena dari pahala itu menuju surga, sudah nggak usah kita hitung-hitungan pahala, ikhlas sajalah, pasti dimasukkan ke surga. Tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Yang nanti di dalam surga itu Anda akan mendapati sungai-sungai mengalir di bawahnya. Kamu kekal di dalamnya selama-lamanya. Wa'adallahi haq. Janji Allah yang pasti. Janji Allah yang pasti. Wa man asdaqu minallahi qil. Siapa yang paling bisa memastikan janjinya, yang paling tepat janjinya, yang paling benar perkataannya. Tapi Ustaz, katanya kalau kita beramal dapat pahala, betul. Dan kita beramal mengharapkan pahala, betul. Tapi bukan berarti kita ngitung-ngitung pahala, nggak bisa. Coba satu ayat lagi, surat 35, ayat ke-29 dan 30. Setiap kita beramal berharap pahala, harus kita berharap pahala dari Allah. Tapi bukan berarti kita ngitung-ngitung pahala kita. Nggak bisa kita ngitung. Cuman berharap pahala saja dengan ikhlas. Nanti Allah kasih balasannya surga. Adapun berapa pahalanya yang Allah katakan 700 kali lipat bahkan lebih. Itu bukan untuk hitung-hitungan matematis. Nih kamu pahala sedekah 100.000. Nanti dapat 7 juta. Itu konyol kata-kata itu. Tapi ada ustadz yang ngomong begitu, silahkan ustadz ngomong begitu, nggak ada dalilnya sama sekali. Terbukti sekarang betapa banyak kebohongan dari ucapannya. Maka di surat 35, ayat 29, 30, Allah katakan, Innalladzina yatluna kitaballah. Sesungguhnya orang yang selalu membaca kitab Allah. Wa aqamu shalah, selalu mendirikan salat. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniya, selalu menginfakkan sebagian dari rizki yang Allah berikan kepada mereka sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Itu dijaga amalnya. Baca Quran terus dijaga, sholatnya dijaga. Bukankah orang yang sholatnya benar akan mencegah diri dari perbuatan keji dan mungkar? Bahkan sedekahnya terap jalan. Bukankah orang itu tidak bakhil? Apa sih yang diharapkan? Yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka mengharapkan perdagangan dengan Allah yang nggak pernah rugi. Seakan-akan lagi ngasih pinjaman, nanti lipat ganda dibalas. Al-Baqarah 245 sudah saya sampaikan tadi.
Apa sih yang mereka inginkan? Coba lihat ayat ke-30-nya. Liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli. Supaya Allah memberikan pahala yang mulia, supaya Allah memberikan karunia-Nya, supaya Allah memberikan ampunannya. Sudah kita beramal dengan ikhlas, berharap pahala, pasti dapat. Nggak usah dihitung-hitung, nggak usah dibanding-banding. Pahala saya berapa ya, nggak bisa tahu kita. Seperti itulah ikhlas. Nggak ngitung-ngitungan, yang penting kita jalankan dengan ikhlas. Adapun pahala yang Allah janjikan, yakin itu ada di sisi Allah. Demikian, wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz, apakah amal soleh dan amalan lainnya akan gugur atau tidak ada artinya jika tidak melaksanakan sholat? Betul, tepat. Rasul mengatakan, Ya Mu'ad, ala adulluka ra'sul umur wa amuduhu wa dhirwatu sanamihi. Wahai Mu'az, mau nggak aku beritahukan kepadamu kunci? Aku beritahukan pokok urusanmu, tiang daripada urusan dan puncak daripada urusan. Qultu bala ya Rasulullah. Tentu wahai Rasulullah. Apa itu? Ra'sil umr. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Pokok urusanmu adalah Islam, yaitu kamu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itulah Islam. Wa amuduhu as-salat. Tiangnya, tegaknya Islam adalah salat. Wa dhirwatu sanamihi al-jihad. Puncak semuanya adalah jihad. Anda berjuang kepada Allah. Di jalan Allah dengan sebenar-benarnya. Lalu bagaimana orang yang meninggalkan salat? Nggak ada gunanya semua amal yang lain. Kenapa? Satu, dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah, Rasul bersabda, Inna bainar rajul wa bainas syirk wal kufr tarkas salat. Sesungguhnya penghubung seseorang yang telah mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi telah dinyatakan kafir atau musyrik, jika orang itu meninggalkan sholat. Maka sholat itu tiang, kalau tidak dikerjakan roboh semuanya. Maka, awwalu ma yuhasibu bihi. Amal yang paling pertama dihisab oleh Allah terhadap kamu, hai manusia. Nas, kepada Bani Adam, anak cucu Adam. As-sholat, sholatnya. Kalau sholatnya bagus, amal seluruhnya diterima. Kalau sholatnya rusak. Anda tidak bisa mendapatkan apa-apa. Demikian keterangan-keterangan yang sahih bab tentang sholat. Maka Allah perintahkan yang paling baik, yang paling banyak dalam ayat adalah aqimis sholat, aqimis sholat, aqimis sholat. Demikian, Wallahu a'lam. Terima kasih Ustadz. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz, bila kita tertimpa rasa malas untuk beribadah, misalnya baca Al-Quran atau bersedekah, tapi karena ingat bahwa itu perintah Allah, maka kita melakukannya tapi dengan keterpaksaan karena masih berusaha untuk berbuat baik, mengikuti perintahnya. Apakah itu termasuk ibadah yang mungkin diterima Allah, mengingat kita melakukannya tidak ikhlas, Bang, tidak ikhlas. Tapi karena itu perintah Allah. Syukran Ustaz. Saudaraku seiman, mari kita tingkatkan niat ibadah kita. Kalau tadi baru sekedar ini kan perintah, saya harus jalankan. Tapi ada ogah-ogahan, akhirnya dijalankan juga. Gugur kewajiban, Anda dapat pahala, tapi belum tentu dapat rahmat Allah. Karena keikhlasannya kurang. Masih ada keterpaksaan. Tapi Ustaz, saya lagi belajar. Semoga pembelajaran ini terus berkembang. Yang awalnya suatu keterpaksaan, cobalah tingkatkan sedikit. Menjadi apa? Suatu kebutuhan. Kebutuhan, saya butuh. Kalau saya butuh, saya akan sungguh-sungguh. Kalau sudah mulai butuh, insya Allah ikhlasnya akan meningkat. Kalau sudah butuh, tingkatkan lagi. Tingkatkan lagi. Kalau kebutuhan, berarti saya butuh. Saya harus sungguh-sungguh nyari. Sekarang, ketergantungan. Saya tergantung dengan ibadah saya. Bagaimana nanti? Apakah di surga atau di neraka? Kalau sudah ketergantungan, nggak mungkin dilepas. Nah, kalau sudah ketergantungan, berarti Anda telah mencintai Allah. Maka Anda menjalankan semata-mata dengan ringan dijalankan. Gimana caranya seperti itu?
Mari berusaha mendapatkan hidayah. Terus cari hidayah. Jangan kemudian saya sekarang masih ogah-ogahan, masih sungkan, masih harus terpaksa karena itu. Lalu dipelihara terus seperti itu. Nggak mencari ilmu dan berusaha tidak meningkat. Berarti Anda belum dapat petunjuk. Maka berat untuk menjalankan. Tapi kalau sudah dapat petunjuk, ringan menjalankan. Allah yang berjanji itu. Di surat 39, ayat 22. Allah berfirman, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih fawailul lil qasiyati qulubihim min dzikrillah. Itulah orang yang sesat. Apakah sama orang yang dibuka hatinya untuk menerima Islam, menjalankan Islam, melaksanakan Islam, karena Allah telah berikan petunjuk di dalam dadanya, cahaya iman di dalam hatinya. Sama dengan orang yang hatinya keras, membatu. Kalau ogah-ogahan terus keterpaksaan, nanti lama-lama keras. Ayolah, buka dada kita, cari petunjuk. Maka orang yang dapat petunjuk, dadanya dilapangkan oleh Allah, sangat mudah menjalankan Islam. Dibangunkan subuh, sebelum subuh bangun. Suruh sholat malam bangun. Meskipun awal bangunnya agak sedikit malas-malasan. Rasul pun seperti itu. Abdullah bin Abbas menyampaikan, ketika beliau bermalam di rumahnya Rasulullah SAW, di waktu tengah malam telah berlalu, masuk akhir malam, Rasulullah bangun, kemudian duduk di samping tempat tidur, mengibaskan, kemudian beliau menghilangkan rasa kantuk dengan apa? Ini, ngucek-ngucek. Kadang-kadang kan kita buang rasa kantuk dengan begitu. Setelah itu beliau membaca 11 ayat terakhir dari surat Ali Imran, 190 sampai 200. Setelah itu segera berwudu. Setelah itu sholat. Nah, jadi awalnya ada rasa malas. Rasul seperti itu. Tapi tentu saja bedanya Rasul itu sekedar, dan itu hanya sekedar menghilangkan rasa kantuk. Kalau kita rasa malas, aduh, jangan. Mari kita tingkatkan. Insya Allah, kalau sudah menjadi kebutuhan, meningkat menjadi ketergantungan, bayangkan kayak orang sudah tergantung dengan narkoba. Kalau nggak kena narkoba, orang sudah tergantung dengan rokok. Kalau nggak ngerokok, orang sudah tergantung dengan kopi. Kalau nggak ngopi, orang tergantung dengan nasi. Kalau nggak makan, nggak pakai nasi, luar biasa. Gimana kita nggak tergantung dengan ibadah kita? Karena itu adalah bekal kita menuju kepada Allah. Mari kita tingkatkan. Mari kita tingkatkan. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita dengan petunjuknya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Silakan berikutnya. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz, saat ini bulan Zulqa'dah dan termasuk satu dari 4 bulan haram. Bolehkah kita melebihi ibadah dan amalan kita dari bulan-bulan lainnya agar bertambah pahala kita? Boleh sekali, Atau tetap... tapi pada batas yang wajar. Boleh. Sedekah Anda misalkan biasanya cuma 2 juta 1 bulan. Tambahkan 5 juta kalau mampu. 10 juta jika ada hartanya ada. Dan lebih. Nggak masalah. Di bulan Syawal kemarin, di puasanya 6 hari plus yang lain. Sedekahnya saya sedikit berkurang. Sebulan ini bulan Muharram. Nanti naik lagi, saya berkorban. Enggak. Silakan, tingkatkan. Boleh. Bagus. Sholatnya bagaimana? Tingkatkan. Tadinya saya hanya cuma 2 rakaat jadi 4. Bagus. Tapi ada batas minimal yang nggak boleh ditinggal. Tadinya sholat malamnya cuma 2 rakaat plus witir 3 rakaat. Sekarang saya tambah 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, witirnya 3. Bagus. Terus, yang penting pertahankan. Dan jangan hanya semangat satu sisi, nanti kendor lagi. Jangan. Betul, salah satu bulan yang diharamkan itu adalah bulan yang mulia. Yang dengan diharamkannya bulan itu, ada kelarangan dan ada pula balasan. Kalau berbuat dosa, dosanya berlipat ganda. Kalau berbuat baik, kebaikannya berlipat ganda. Itu yang Allah katakan, Allah firmankan. Di mana? Di surat At-Taubah, surat 9, ayat yang ke-36. Inna iddata syuhur indallah 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atin hurum fala tadlimu fihinna anfusakum. Itu jelas di situ. Di sisi Allah ada bulan-bulan 4 di mana Allah ciptakan 12 bulan sejak Allah ciptakan langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan yang diharamkan. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab, nanti bulan yang ke-7.
Sekarang bulan ke-11, nanti Zulhijjah bulan ke-12, Muharram bulan ke-1, Rajab bulan ke-7. Itulah bulan yang dimuliakan dan bulan-bulan yang Anda diharamkan berbuat dolim. Siapa yang berbuat dolim, dosanya dilipat gandakan. Siapa yang berbuat baik, kebaikannya pun dilipat gandakan. Demikian. Maka perbanyak, boleh. Asal nanti setelah bulan haram berakhir, tetap saja kita pertahankan. Meskipun tidak sebanyak di bulan ini. Seperti di Syawal, kita luar biasa. Baca Qur'annya 1 juz sehari. Nggak perlu 1 juz. Di hari yang berikutnya mungkin 1 halaman, 2 halaman, 3 halaman. Semampu kita, yang penting ikhlas. Dan dawam. Nanti di bulan Zulqa'dah ini sudah tanggal 6 Zulqa'dah. Sebentar lagi 7 Zulqa'dah. Saya tingkatkan. Bismillah, jalankan. Demikian, boleh insya Allah. Pertanyaan selanjutnya, ini dari jamaah dari Singapura nih Ustadz. Ustadz, apa makna ayat mutasabihat? Bolehkah Ustadz memberikan contoh tentang ayat mutasabihat? Ayat mutasyabihat, ada ayat-ayat yang dengan lafaznya, maka mutasyabihat. Ada ayat-ayat yang tidak dengan lafaz, tapi dengan firman Allah, qala Allah, yang diceritakan dalam sebuah kisah. Tentang ayat mutasyabihat, ayat muhkamat, orang beriman wajib mengimani kedua-duanya. Jangan seperti yang Allah firmankan di surat Ali Imran. Nanti kepada penanya bisa dilihat surat Ali Imran ayat ke-7 tentang ayat-ayat yang mutasyabihat. Orang-orang yang ada penyakit cari-cari takwil tentang mutasyabihat. Contoh mutasyabihat. Di dalam Al-Quran, sering Allah memulai ayat Al-Quran dengan huruf hijaiyah. Itu namanya ayat mutasyabihat. Ayat pertama, Alif Lam Mim. Mutasyabihat. Nggak tahu artinya apa. Udah yakini, Alif Lam Mim terjemahannya. Jangan makin diterjemahkan. Sebab ada seorang ulama yang menerjemahkan. Alif Lam Mim itu 3. Alif Lam Mim. Alif itu adalah Allah, Lam itu Jibril, Mim itu Muhammad. Dari mana Anda dapatkan itu? Ini ayat mutasyabihat. Maka semua ayat-ayat mutasyabihat adalah ayat-ayat yang saat itu diceritakan dengan diawali dengan huruf hijaiyah yang tidak perlu dicari takwil, nggak perlu dicari terjemahan. Terjemahannya sama. Kaf, ha, ya, ain, sod sama. Alif, lam, ro sama. Nun sama. Qaf sama. Dah. Itu namanya mutasyabihat. Yang kita nggak tahu artinya. Serahkan kepada Allah. Kedua, ayat mutasyabihat itu berkaitan dengan bilangan yang ditentukan oleh Allah. Jumlah tertentu yang ditentukan oleh Allah. Yang kita nggak bisa mentakwil. Contohnya apa? Berapa lama Allah ciptakan langit dan bumi? Sab'a samawati wal ard fi sittati ayyam. Allah ciptakan langit dan bumi dalam kurun 6 hari. 6 hari. Hari yang mana? Hari menurut Allah? Hari menurut manusia? Hari yang mana? Berapa hari itu? Berapa sehari? Nggak usah ditakwil. Sudah, nggak usah ditakwil. Lagi di surat 74. Ketika Allah katakan, orang-orang yang tidak sholat akan masuk ke dalam neraka sakor. Diceritakan dari ayat 38 sampai dengan ayat yang ke-42. Masalakakum fi sakor. Kenapa kamu masuk neraka sakor? Iya, kami dulu nggak sholat. Lah, apa itu sakor? Ke ayat 26 sampai dengan ayat 30. Sa'uslihi fi sakor. Wa ma adraka ma sakor. La tadqa wala tabtuki wala tadhar. Alaiha tis'ata asyar. Neraka sakor itu dijaga oleh 19 malaikat. Ayo sekarang 19 itu kayak apa? Maka dikatakan tuh di ayat ke-30-nya, Allah tentukan bilangan 19 itu udah menjadi pelajaran bagi orang beriman. Udah, nggak usah kita cari-cari takwil. Kok 19 ya? Kenapa sih ini ya? Nah, sama ketika penghuni yang ada Ashabul Kahfi di dalam gua. 309 tahun. Ada yang mengatakan 310. Nggak usah, kita udah yakini. Kata Allah 309, ya sudah. Tapi katanya 3 orang, yang keempatnya adalah anjing. Katanya 4, yang kelimanya anjing. Udah. Ada, hanya Allah yang tahu, gak usah ditakwil. Itulah yang dimaksud ayat-ayat mutasyabihat.
Dan banyak contoh-contoh yang lain. Tapi mudah-mudahan contoh ini sudah mencukupi. Demikian saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah. Mungkin saya beri kesempatan satu pertanyaan lagi, sudah mendekati jam. Iya, boleh Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz, jika kita bersedekah dengan niat khusus, misalnya semoga dengan sedekah itu Allah menolong anak kita dalam ujian agar diterima bekerja atau kuliah di kampus yang diharapkan. Bagaimana hukumnya yang demikian, Ustaz? Kira-kira sesuai dengan tawasul yang kita bahas nggak? Bersedekah itu apa tadi? Amal soleh kan? Amal soleh. Tadi. Enggak. Ada orang yang bertawasul dengan baktinya kepada orang tua. Ada orang yang bertawasul dengan mampu menahan syahwatnya. Ada yang bertawasul dengan harta yang diusahakan tapi karena modalnya milik orang lain diberikan semua. Anda bersedekah dengan niat saya bertawasul melalui sedekah ini, semoga anakku menjadi lulus ujiannya, semoga diterima di perguruan tinggi negeri, semoga menjadi kebaikan anu-anuan. Boleh nggak? Pada prinsipnya boleh. Tapi maaf, saya tanya, yakin Anda ikhlas betul-betul dengan amal soleh Anda itu? Jangan-jangan nanti ketika sudah sedekah banyak, anak Anda nggak diterima, hatinya ngedumel. Padahal saya sudah sedekah, nggak diterima juga. Maka saudara kalian, saya katakan tadi, jangan kita bermudah-mudah bertawasul, kecuali dalam keadaan sulit. Jangan kita bermudah dengan tawasul, dengan amal soleh kita. Kecuali Anda yakin amal soleh kita itu ikhlasnya luar biasa. Adakah para sahabat bertawasul dengan amal solehnya? Hampir nggak ada. Rasul cuma bercerita, zaman dahulu 3 orang soleh tawasul. Ini sedang memberi pelajaran kepada kita bahwa tawasul itu boleh melalui amal soleh, melalui asmaul husna, melalui orang yang soleh. Tapi bukan berarti kita bergampang-gampang tawasul dengan amal kita. Ya Allah, aku bertawasul dengan amal solehku kemarin sepanjang Ramadan. Aku sudah itikaf selama 10 hari terakhir. Aku sudah saum selama 1 bulan. Aku sudah baca Quran khatam 2 kali. Ya Allah, jika aku niatkan ikhlas itu karenamu ya Allah, maka kabulkan permintaanku yang ini. Jangan. Tingkat ikhlas kita itu nggak mungkin kayak para sahabat. Maka kenapa sih nggak tawasul langsung sama-sama Allah? Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah. Hamba yang fakir, hamba yang dhaif, hamba yang lemah, ya Allah munajat kepadamu, ya Allah. Anakku mau berbuat ini, itu, ya Allah. Jika ini memang baik baginya, ya Allah, dekatkan dan mudahkan urusannya. Allahumma yasirhu wa la tu'asir. Jika urusan ini tidak baik, ya Allah, berikan ganti yang terbaik untuknya. Kenapa nggak begitu? Kenapa? Karena Nabi sendiri tidak pernah bertawasul dengan amal ibadahnya. Bahkan Rasul sendiri mengatakan, bukan amal ibadahku yang menyebabkan aku masuk surga, tapi karena rahmat Allah. Jadi bukan berarti dengan ada pelajaran tawasul seperti ini, kita bermudah-mudah tawasul dengan amal kita. Saya yakin, saudara sekalian, amal kita itu kayak apa sih? Anda berani menyejajarkan amal kita dengan para ulama. Berani menyejajarkan dengan para imam yang 4, ahli hadis. Berani menyejajarkan dengan imam-imam yang saleh. Mereka tidak mudah-mudahan tawasul, tidak dikit-dikit tawasul dengan amalan. Enggak. Kenapa? Rasul tidak mengajarkan itu. Rasul hanya menyampaikan kisah di mana memberikan kepada kita hukum bolehnya bertawasul. Dan kapan tawasul itu dengan amal kita? Kita kan saat keadaan terdesak, mendesak yang sudah tidak bisa ada lagi yang bisa menolong. Selagi masih bertawasul dengan Asmaul Husna, mari itu yang terbaik, itu nama Allah. Langsung berarti kepada Allah. Melalui orang yang soleh ada, mari kita datangi. Tapi dengan amal soleh kita, bukan saya melarang sekali lagi, tapi pantaskah kita bertawasul dengan amal soleh kita? Yang saya yakin kesolehan kita, keikhlasan kita belum sempurna, maka kita lebih baik minta ampun kepada Allah dan minta supaya amalnya dikabulkan. Bukankah doanya Rasul adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a rizqan thayyiban amalan mutaqabbala. Rasul yang amalnya paling top tetap memohon supaya dikabulkan. Gak pernah beliau bertawasul melalui amal beliau yang begitu hebat. Maka mari kita ini siapa? Tapi sekali lagi bukan dilarang. Boleh dalam keadaan yang memang sangat terdesak. Walau satu pertanyaan lagi, sepertinya ada yang raise hand. Kami beri kesempatan, silakan.
Silakan Umu tadi yang raise hand, monggo silakan. Silakan Umu, admin tolong untuk dipersilakan. Sepertinya ada gangguan. Baiklah jika begitu, saudaraku seiman, demikianlah Enggak yang Ustaz, kita kayaknya enggak ada uraikan. yang resen. Silakan, Yang resen silakan. enggak ada. Sepertinya sudah ditutup. Baik, jika demikian Ibu, Iya. sepertinya sudah berakhir. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga apa yang kita uraikan membawa manfaat dan hikmah. Pelajaran yang kita petik di sini adalah ikhlas. Ikhlas, ikhlas. Dan berharaplah sama Allah. Jangan hitung-hitungan dengan Allah. Yakinlah pahala pasti ada. Dan dari semuanya itu surgalah tempatnya bagi orang-orang yang ikhlas. Semoga kita dikarunia keikhlasan. Insya Allah. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa kita uraikan. Yang benar dari Allah yang disampaikan melalui Rasulnya. Yang salah saya yang menyampaikan yang penuh kekurangan. Kita manusia yang penuh kekhilafan. Semoga Allah memaafkan dan mengampuni dosa kita. Mari Bapak Ibu sekalian, sama-sama kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz. Ya, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Saya live Ibu. Iya. Terima kasih jamaah yang